Selamat siang pemirsa Pagak TV Malang dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Polresta Malang Kota, Jawa Timur, Indonesia, di mana pada siang hari ini kami akan mewawancarai lembaga bantuan hukum yang akan menyelesaikan suatu persoalan supaya persoalan itu bisa selesai. Bagaimana kelanjutannya atau strategi apa yang akan dilaksanakan oleh lembaga bantuan hukum? Langsung kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Kami dari Badan Peserta Hukum Reklesering Indonesia Komisariat Daerah Kota Malang. Dalam hal ini kami dimintai untuk jumpa pers terkait kasus tindak pidana yang menterkaitkan penarikan kendaraan yang dilakukan oleh oknum debt collector dari Depo Star Finance Malang. Dan kami mengharapkan untuk para semua masyarakat, tolong segera hati-hati bila ada indikasi yang mengarah kepada perbuatan-perbuatan melawan hukum. Ini terjadi pada tanggal 2 Juni 2023 dan korban kami adalah Saudara Rohman yang dia memiliki mobil truk yang saat ini masih dalam proses angsuran di pihak Depo Finance. Dan kami lakukan suatu pengaduan. Sifatnya kita pengaduan dulu untuk menentukan delik perkara yang jelas, ya. Sehingga permasalahan ini kita gelar dulu, tunggu hasil penyidikan dari pihak kepolisian. Hari ini pemanggilan, sifatnya pemanggilan untuk memintai keterangan dari masing-masing korban agar permasalahan ini segera jelas dan terang. Nah, dan kami mengharapkan semuanya para pihak bisa bekerja sama dan proaktif untuk saling memberikan advice dan masukan demi terselesainya permasalahan yang saat ini dalam proses penyidikan di Polresta Malang. Kronologinya bagaimana, atau mungkin sebelum perampasan, ya bahasa kasarnya itu, atau pengambilan paksa, apakah tidak ada negosiasi dari penjelasan yang memiliki kendaraan truk tersebut dalam mengangkut bansos? Ya, pada waktu itu memang hasil wawancara saya dengan pihak pemilik kendaraan, Bapak Rohman, ya memang kendaraan ini dalam posisi terlambat. Nah, tapi tetap di kooperatif lah, tetap mau membayar. Pada saat itu ada petugas dari Depo Finance mendatangi untuk segera melakukan suatu pembayaran, dan sudah dibayar satu angsuran. Satu angsuran terbayarkan selang satu minggu. Kendaraan itu pada saat mengangkut raskin, menurunkan raskin di Arjosari, Balai Arjosari, Kelurahan Balai Arjosari, kendaraan diambil langsung dibawa ke Depo Finance. Dan kebetulan supir ditinggalkan di tempat, tidak diberikan tanda terima penerimaan kendaraan itu. Serah terima lah maksudnya. Tapi kuli panggul, dia ada di dalam truk, dibawa ke Depo Finance untuk menyerahkan. Tapi itu kan tidak ada korelasi hukum. Seorang kuli panggul suruh nyerahkan kendaraan. Ini yang menjadi atensi saya, sehingga kami dari Badan Peserta Hukum membuat suatu pengaduan agar semuanya biar terang, biar para pihak bisa
minta keterangan yang terkait, itu aja, hingga permasalahan ini bisa selesai. Itu aja ya. Saat ini kendaraan tersebut berarti diambil ya, tidak berada di rumahnya karena kan sudah dirampas. Dan sejauh mana pelaporan ke Polresta Malang Kota? Untuk kendaraan saat ini ada di Depo Finance ya, sementara diamankan dulu di Depo Finance sambil tunggu proses pelaporan pengaduan ini selesai sampai gelar perkara nanti keputusannya bagaimana itu. Jadi tetap dari pihak kami sebagai korban tetap untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak Depo Finance karena pembelian kendaraan ini awalnya memang nggak ada bak, kosongan ya, sehingga dari pihak pemilik kendaraan Pak Rohman jadi ingin mengklarifikasi dan minta ganti rugi angsuran yang sudah berjalan 30 kali dan aset yang melekat di dalam kendaraan itu akan kita perinci nanti pada saat restorasi justice di kepolisian. Proses pengaduan ke Mapolresta Kota Malang sudah berjalan dan rencana akan dipanggil atau ditindaklanjuti oleh Polresta Malang. Hari ini pihak korban, supir maupun kuli panggul sudah diminta keterangan. Nanti hari Rabu ini pemilik kendaraan diminta keterangan. Setelah selesai semua, para saksi-saksi diminta keterangan, baru nanti memanggil dari Depo Finance yang melakukan perampasan kendaraan ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Dugaan sementara menurut panjenengan selaku bantuan hukum untuk membantu klien tersebut, walaupun belum ada titik terang ya, masih mengumpulkan bukti-bukti pasal apa yang disangkakan kira-kira, karena kan praduga tak bersalah dulu. Itu semuanya kembali ke kedaulatan hukum polisi ya. Kalau kita sebagai bantuan hukum hanya menyampaikan pelaporan dan pengaduan, semuanya kembali dari pihak kepolisian untuk menerapkan pasal yang mana yang pas untuk diterapkan untuk menjadi delik perkara. Keinginan dari pemilik kendaraan? Kalau keinginan dari pemilik kendaraan, Mas, terbuka lebar ya. Kita tetap menghormati hukum dulu. Nanti dari kesimpulan pendapat hukum itu kayak apa? Kalau nanti diputuskan para pihak bisa dipertemukan, terjadi win solution, itu yang terbaik. Kami sebagai misi untuk negara dan masyarakat bantuan hukum di Kota Malang. Inginnya kan membantu menyelesaikan suatu masalah. Memang jalur hukum harus ditempuh bila nanti ada kesepakatan demi kebaikan bersama. Yang penting kendaraan bisa diambil kembali dan bisa dipakai untuk bekerja lagi supaya bisa mengangsur lebih banyak. Apa demikian? Ya, itu yang terbaik. Kami dari Badan Peserta Hukum Kota Malang mengharapkan dan menghimbau tidak semuanya permasalahan itu kita selesaikan secara hukum sampai litigasi, tapi non litigasi tetap kita kedepankan agar semuanya endingnya menjadi baik dan semuanya bisa menerima, saling menerima dan kerugian bisa dibicarakan bersama, ada solusi yang terbaik. Semoga ada win-win solution. Dan yang terakhir, apa harapan panjenengan selaku bantuan ya, dalam arti membantu klien supaya nanti dari kedua belah pihak bisa bertemu dengan baik dan masalah dengan baik, karena pembantu ini kan tujuannya untuk kebaikan bersama. Sebagai closing statement, kami mengharapkan semua para pihak saling kooperatif, kerjasama yang baik. Kejadian ini jangan sampai terjadi lagi di Kota Malang, agar Kota Malang ini bisa aman, tentram, damai.
dan semuanya kembali kepada kesepakatan para pihak yang berperkara. Terjadilah win solution. Terima kasih pemirsa, demikian wawancara saya dengan bantuan hukum dari anggota masyarakat yang peduli kepada siapapun yang perlu bantuan hukum supaya persoalan-persoalan kecil maupun besar itu menjadi persoalan yang bisa diatasi secara bersama-sama, baik secara hukum maupun secara kekeluargaan yang nantinya bisa kondusif, bisa duduk bersama sehingga persoalan bisa selesai. Saya Bang Ogi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Pagak TV, pancen apik gak adek komen. Akhiru salam, selamat siang.